Halo semuanya, kembali lagi di Keong Movie. Kali ini saya akan menceritakan film Captain America The First Avengers. Film ini dibintangi oleh Chris Evans sebagai Steve Rogers atau Captain America, Hayley Atwell sebagai Peggy Carter, Hugo Weaving sebagai Joan Smith atau Red Skull, Sebastian Stan sebagai Sergeant James atau Bucky Barnes, Dominic Cooper sebagai Howard Stark, dan masih banyak yang lainnya. Tanpa lama-lama, mari kita simak alur cerita filmnya. Let's go! Di masa kini, sebuah tim ilmuwan menemukan sebuah pesawat tua yang membeku di kutub utara. Dalam pesawat tersebut ada sesosok laki-laki berbaring dalam keadaan tidak sadar. Ia memakai sebuah dengan motif dan warna mirip dengan bendera Amerika. Di sampingnya terdapat sebuah temeng dengan motif dan warna yang sama. Kemudian adegan-adegan berpindah ke masa lalu pada tahun 1942. Seorang jenderal Nazi bernama Joan Smith dan anak buahnya berhasil menemukan Tesseract yang tersembunyi di sebuah dinding. Di New World, Steve Rogers mendapatkan penolakan saat mendaftar sebagai anggota militer Perang Dunia Kedua. Alasannya jelas karena fisiknya yang lemah. Meski demikian, Steve bukan seorang penakut. Selama ia melakukan sesuatu yang benar, ia tidak menyerah walau harus menanggung derita dan rasa sakit. Di sisi lain, Steve memiliki seorang sahabat baik bernama Bucky Barnes yang secara fisik sangat bertolak belakang dengan dirinya. Kini, Bucky telah menjadi seorang tentara berpangkat sersan karena akan menjalankan tugas dan harus berpisah selama beberapa waktu dengan Steve. Bucky mengajak Steve menonton sebuah pameran futuristik yang diselenggarakan oleh Howard Stark. Di tempat itu, Steve melihat sebuah tempat perekrutan anggota militer dan mencoba mendaftar kembali. Dr. Abraham Erskine sempat mengamati karakter dan sikap Steve pun tertarik dan memberinya kesempatan untuk menjadi kandidat. Steve pun memulai pelatihan militer bersama para kandidat lainnya. Kolonel Kester Phillips dan agen Peggy Carter memantau secara langsung para kandidat yang akan menjadi ex-prajurit super tersebut. Kolonel Phillips memprotes kepada Dr. Erskine karena memasukkan orang lemah seperti Steve sebagai kandidat. Namun Erskine menyangka sang kolonel dan mengatakan bahwa Steve memiliki potensi yang sama, bahkan mungkin lebih kuat dari kandidat lainnya. Meski selalu tertinggal dalam hal fisik dan stamina, Steve membuktikan bahwa dirinya memiliki kecerdasan dan emosi yang lebih baik daripada kandidat lain. Sang kolonel pun memberi ujian dengan melempar sebuah granat palsu. Ajaibnya, ketika para kandidat lainnya dengan cepat menyelamatkan diri masing-masing, Steve justru melompat dan menjadikan dirinya perisai untuk meredam ledakan granat tersebut. Hal itu membuat Peggy terkesan dan Erskine pun merasa puas. Namun Phillips tetap merasa ragu. Steve pun mendapat kesempatan untuk menerima serum prajurit super. Malam hari sebelum melakukan prosedur tersebut, Dr. Erskine menemui Steve dan memberinya beberapa nasihat. Ia menilai Steve sebagai orang yang baik dan berpesan agar Steve tidak berubah hanya karena kekuatan yang ia miliki jika berhasil menjadi seorang prajurit super. Tiba waktunya bagi Steve Rogers untuk menjadi prajurit super.
Dr. Erskine memimpin langsung prosedur penyuntikan serum tersebut dengan fasilitas dan alat dari Howard Stark. Singkatnya, prosedur tersebut berhasil dan Steve telah memiliki kekuatan seorang prajurit super. Sayangnya, seorang anak buah Smith yang bernama Hans Kruger mengacaukan fasilitas tersebut dan membunuh Dr. Erskine dan mengambil semua serum yang tersisa. Kruger melarikan diri dan semua agen serta petugas di tempat tersebut segera mengejarnya, termasuk Steve. Meskipun belum terbiasa menggunakan kekuatan barunya, Steve berhasil menangkap Kruger. Bahkan ia menyelamatkan Peggy yang hampir tertabrak mobil Kruger saat Peggy mencoba menghadang Kruger. Sayangnya Kruger memilih bunuh diri dan menggunakan racun cyanida sebelum para militer mendapatkan informasi darinya. Di tempat lain, beberapa petinggi Nazi mengunjungi markas Smith dan Dr. Zola. Di sini kita mengetahui bahwa Smith dan Zola mengelola sebuah organisasi bernama Hydra yang masih berada di bawah Nazi. Para petinggi Nazi tersebut menyampaikan pesan bahwa Hitler hendak memberhentikan Smith karena ketidakaktifan dalam misi-misi Nazi selama beberapa minggu terakhir. Mendengar hal itu, Smith malah mengutarakan bahwa ia akan menyerang markas pusat Nazi dengan senjata pemusnah buatan Dr. Zola. Sementara itu, Kolonel Phillips memerintahkan Howard Stark dan Peggy untuk segera menyerang Hydra. Lalu Steve menjalani hari-hari sebagai aktris untuk mempromosikan keberadaan prajurit super Amerika kepada masyarakat. Steve berkeliling dan melakukan kampanyenya tersebut. Akibatnya lama-kelamaan masyarakat yang mengenalinya menyebutnya dengan nama Kapten Amerika. Meski demikian, para anggota militer menganggapnya tidak lebih sebagai sebuah lelucon. Saat berada di Barak 107, Steve mendapatkan informasi mengenai Bucky dan tentara Amerika lainnya yang menjadi tawanan Hydra. Ia mengajukan diri kepada Phillips untuk menyelamatkan mereka, tetapi sang kolonel masih meremehkan dan tidak mempercayainya. Namun, ia mendapat bantuan dari Peggy dan Howard Stark sehingga berhasil menyusup ke dalam markas Hydra seorang diri. Pada dasarnya, Steve Rogers telah sering menjalani latihan militer yang berat meski memiliki kekurangan dalam hal fisik. Kini setelah mendapat suntikan serum, Steve memiliki kemampuan fisiknya yang meningkat melebihi manusia pada umumnya. Ia mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi berbagai medan pertaruhan dan pertempuran. Dan kebijaksanaannya membuat ia dapat mengambil langkah serta keputusan yang tepat. Steve seorang diri pergi menyelamatkan para tentara Amerika yang menjadi tawanan Hydra. Ia juga menyelamatkan Bucky dalam sebuah fasilitas rahasia di markas tersebut. Lalu Steve juga sempat bertarung dengan Smith dan mengetahui kebenaran perkataan Erskine tentang Smith. Seperti dirinya, Smith juga memiliki kekuatan prajurit super. Namun karakter dan serum yang belum sempurna menyebabkan pimpinan Hydra tersebut mengalami perubahan fisik dan disebut sebagai Red Skull. I joined the army. Sayangnya, Red Skull dan Zola berhasil melarikan diri setelah Steve meledakkan markas tersebut. Namun Steve, Bucky, dan tentara Amerika yang telah bebas kembali ke Barak 107 dengan membawa persenjataan hasil rampasan dari markas Hydra. Aksi Steve itu membuat para tentara serta Kolonel Phillips menghormati dan mengakui sebagai Kapten Amerika. Maka mereka pun mulai membentuk sebuah tim khusus dengan Kapten Amerika. Bersama Barnes, Doom, Gabe, Jim, James, dan Darnier, mereka menjalani misi-misi untuk menyerang Hydra.
Sayangnya Steve harus kehilangan Bucky saat menjalankan misi penangkapan Dr. Jola. Jola membeberkan rencana Red Skull yang memanfaatkan Tesseract untuk membuka sebuah black hole yang dapat membahayakan populasi manusia. Tanpa membuang-buang waktu, Phillips dan yang lainnya pun memulai menyusun rencana. Kapten Amerika memulai penyerangan itu dengan menyerbu sendirian, mengatasi pasukan Hydra di garis depan, dan membiarkan Red Skull menangkapnya. Ia melakukan semua itu agar Phillips dapat memimpin timnya dan pasukan Amerika memiliki jalan untuk menyerang markas Hydra dengan kekuatan penuh. Steve mengejar Red Skull yang melarikan diri dengan sebuah pesawat dan membawa Tesseract itu juga. Pertarungan antara dua prajurit super itu tidak dapat terhindarkan. Kemudian terjadi sebuah insiden yang merusakkan wadah Tesseract dan mengakibatkan Red Skull lenyap tanpa bekas. Tesseract sendiri jatuh ke dasar laut setelah melubangi bagian bawah pesawat. Steve yang berada dalam pesawat tersebut harus mengambil keputusan yang berat. Ia memacu pesawat itu untuk mendaratkan di kutub utara, meskipun ia mengorbankan dirinya sendiri. Agen Peggy Carter yang memandu Steve dari pusat kontrol sempat mengutarakan perasaannya dan janji kencan sebelum komunikasi mereka terputus. Dengan lenyapnya Red Skull, Amerika berhasil mengalahkan Hydra pada saat itu. Di sisi lain, Hal Stark dan timnya berhasil menemukan Tesseract di dasar laut. Suatu hari, Steve Rogers terbangun dalam sebuah ruangan. Ia merasakan kejanggalan karena radio dalam ruangan itu menyiarkan sebuah pertandingan yang pernah ia lihat secara langsung di stadion pada tahun 1941. Maka ia pun menyerang setiap orang dan bergegas keluar dari ruangan tersebut. Steve terkejut dan mendapati dirinya berada di tengah perkotaan dengan bangunan-bangunan yang terlihat berbeda dari masa hidupnya. Serombongan mobil dan agen bersenjata mengepung Steve di tengah jalanan di Times Square. Lalu seorang pria berkulit hitam menemuinya. Pria itu mengatakan pada Steve bahwa dirinya telah tertidur selama hampir 1 abad atau sekitar 70 tahun. Laki-laki bernama Nick Fury itu mendekati Steve yang masih tampak terkejut dan bingung. Ia langsung menawari Steve untuk bergabung dengannya dan menjalani berbagai misi untuk melindungi umat manusia di seluruh dunia. Lalu film pun berakhir. Buat kalian yang sudah stay di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian. Terima kasih.